Indonesia termasuk negara yang mengalami revisi ke atas dengan pertumbuhan ekonomi diproyeksikan naik menjadi 4,8% pada 2025 dan 4,7%. Dinaikkan ke 4,8 dari 4,7% sebelumnya. Siang dan salam sejahtera bagi kita semua, rekan-rekan media yang saya hormati. Hari ini kami akan menyampaikan update kinerja APBN kita hingga bulan Agustus 2025. Saya akan mencoba terlebih dahulu dengan perkembangan perekonomian terkini global dan domestik, dan akan dilanjutkan oleh para wakil menteri yang nanti akan membacakan masing-masing realisasi baik dari pendapatan, belanja maupun dari pembiayaan. Setelah itu saya akan tutup dengan kesimpulan. Ini kita lembar membaca lagi nih. Oke, kita mulai. Rekan-rekan media sekalian, dalam beberapa waktu terakhir, kami mulai melihat perkembangan positif dinamika perekonomian global. Paling update adalah stans kebijakan The Fed yang memangkas suku bunga acuan akibat perlambatan di pasar tenaga kerja. Risiko pelemahan pasar tenaga kerja dipandang lebih besar dibandingkan dengan inflasi yang masih di atas target. Dalam FOMC meeting tanggal 17 September 2025, The Fed menurunkan tingkat bunga acuan 25 basis point menjadi 4,25%. Di sisa tahun 2025, The Fed diperkirakan masih akan melakukan 2 kali pemangkasan. Keputusan penting untuk meredam tekanan eksternal, terutama pasar keuangan negara berkembang termasuk Indonesia. Ini kalau saya lihat ya, ini 2 kali pemangkasan itu kata pasar. Kalau The Fed mungkin 1 udah kebanyakan karena ekonominya masih agak tinggi tumbuhnya. Tapi kita harapkan The Fed lebih agresif sehingga kita juga bisa ikut menikmati pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat di sana dalam bentuk ekspor yang lebih kuat kinerjanya. Di luar perkembangan tersebut, kinerja ekonomi berbagai negara masih resilient hingga triwulan kedua tahun 2025. Meskipun AS pada periode yang bersamaan menerapkan tarif resiprokal tinggi. Indonesia menjadi bagian dari kelompok negara yang resilient. Dengan berbagai latar belakang global tersebut, IMF merevisi ke atas outlook ekonomi global. Ini kita nggak boleh komentar ya. Mencerminkan optimisme yang mulai menguat. Indonesia termasuk negara yang mengalami revisi ke atas dengan pertumbuhan ekonomi diproyeksikan naik menjadi 4,8% pada 2025 dan 4,7%. Dinaikkan ke 4,8 dari 4,7% sebelumnya. Saya pikir kita akan lebih dari situ ya. Even tahun ini pun akan di atas 4,8%. Namun demikian, global masih dihadapi ancaman tensi perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Dinamika ini menjadi faktor risiko yang perlu terus dipantau dan dimitigasi. Kita harus waspada terhadap situasi yang terjadi di global dengan berbagai ketidakpastian global seperti volatilitas pasar keuangan, harga komoditas, serta ancaman geopolitik dan cyber. Indeks ketidakpastian kebijakan global dalam tren menurun sejak April tahun lalu, namun masih terus diwaspadai karena dinamika kebijakan tarif resiprokal AS masih sangat tinggi, terutama dengan Tiongkok. Dengan latar belakang tersebut, volume perdagangan global diperkirakan masih mengalami penurunan. Dari sisi inflasi, tren ke depan diperkirakan mengalami penurunan, memberikan ruang untuk berlanjutnya tren penurunan suku bunga global ke depan. Volatilitas pasar saham dan obligasi internasional masih berfluktuasi kalau kita lihat di sini ya. Dengan latar belakang tersebut, meskipun tekanan sudah mereda dan kita optimis terhadap kinerja positif domestik, waspadaan terhadap risiko global tetap perlu dijaga dan dimitigasi.
Kalau kita lihat harga komoditas masih amat berfluktuasi. Batu bara mengalami penurunan akibat permintaan global yang melemah, sementara harga minyak Brent justru naik akibat ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina. Secara year on year, batu bara mengalami kontraksi 21,1% dan minyak mentah 14,8%. Di sisi lain, harga CPO meningkat didorong permintaan kuat dari India. Untuk logam, harga nikel masih melemah akibat kelebihan pasokan, sedangkan harga tembaga relatif stabil setelah sempat turun karena isu ancaman tarif Amerika Serikat. Secara year on year, CPO tumbuh 16,6%. Untuk komoditas logam, harga nikel kontraktif 11%, sementara tembaga tumbuh 3,6% secara year on year. Perubahan harga komoditas tersebut berdampak pada kinerja ekspor impor Indonesia. Ekspor sangat terbantu, salah satunya kinerja hilirisasi yang terdongkrak ekspansi harga nikel. Dengan membaiknya situasi global, aktivitas manufaktur dunia kembali ekspansif. Wilayah Eropa untuk pertama kalinya sejak pertengahan 2022 kembali mencatat ekspansi. Sebagian besar negara G20 dan ASEAN 6 juga menunjukkan pemulihan yang cukup solid. Kalau kita lihat tuh gambar yang paling kiri atas, PMI global naik di posisi sekarang 50,6. Dan kalau kita lihat trennya tuh kayaknya positif terus. Jadi ke depan sepertinya akan membaik terus. Yang tengah untuk manufaktur beberapa negara di G20 juga itu kelihatannya naik. ASEAN juga sebagian besar mulai naik. Jadi Indonesia juga yang merah, Indonesia tuh yang merah tuh udah naik di atas 50 lagi, 51 lebih ya. Jadi sepertinya global tidak seburuk yang ditakutkan selama ini. Mereka mulai recover, dan kalau hitungan saya nggak salah, recovernya akan lama. Siklus bisnis itu kan Amerika tuh 10 tahun. Mereka mulai ekspansi 2023, harus sampai tahun 2030 akan aman. Jadi inilah environment global yang kita hadapi ke depan. Kalau kemarin-kemarin kita takut, sekarang harusnya berani. Apalagi emang domestic demand kita juga kuat. Jadi satu, ketidakpastian global walaupun masih ada, sudah jauh berkurang dibanding sebelum-sebelumnya. The fact bahwa the Fed nurunin bunga itu akan memberikan stimulus tambahan ke perekonomian Amerika yang biasanya akan diikuti oleh perbaikan ekonomi negara-negara lain, termasuk Cina, Jepang, Korea, dan kita juga. Karena biar gimana Amerika masih merupakan mesin pertumbuhan utama ekonomi dunia. Berdasarkan data arus barang bea cukai pada Agustus, kinerja ekspor kita meningkat terutama di depan sektor industri pengolahan, terutama komoditas logam dasar, nikel dan tembaga. Sejalan dengan upaya hilirisasi mineral, akumulasi ekspor year to date hingga Agustus tumbuh 7,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Coba Anda lihat, ada yang menarik nggak gambar di sini? Itu yang sebelah kiri atas, yang neraca perdagangan kumulatif, artinya Januari sampai Agustus tahun 2005 dibanding tahun 2024, tumbuhnya 52,3%. Ini pertumbuhan yang amat spektakuler. Walaupun orang bilang katanya karena mau ada tarif, mereka ini duluan penloading. Tapi kalau saya lihat tetap aja tumbuh. Nanti ini menunjukkan bahwa globalnya nggak jelek-jelek amat. Anda lihat tuh tumbuh 52,3%. Jadi sekarang kita tinggal fokus menjaga domestiknya seperti apa.